Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini PJOK kelas 7 kita belajar lewat video dulu ya. Karena ada beberapa kesalahan di mana jamnya bentrok. PJOK di sini jadwalnya jam 11, tapi kalian baru pulang juga jam 11, jadi nggak akan mungkin bisa join Zoom ya, takut dia sempat. Jadi kali ini kita lewat video dulu ya. Insya Allah minggu depan kita lewat Zoom. Jadi kali ini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai mengenai gizi seimbang. Sebentar. Oke, di sini yang akan kita pelajari, poin-poinnya atau sebab yang akan dipelajari adalah mengenai hubungan antara makanan dan kesehatan. Yang B, pengetahuan tentang makanan sehat. C, pengetahuan tentang gizi salah. D, usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. Dan E, pengaruh gizi makanan. Next. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai hubungan antara makanan dan kesehatan. Apa sih hubungannya antara makanan dan kesehatan? Pertama, kita bahas dulu di sini mengenai guna dari makanan. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh karena itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan ya. Jadi itulah kaitan antara makanan dan juga dalam kesehatan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan tersebut. Zat makanan atau zat gizi. Selanjutnya, makanan di sini mempunyai 3 kegunaan. Yang pertama adalah membangun dan memelihara tubuh. Yang kedua, memberi tenaga kepada tubuh. Dan yang ketiga, mengatur faalid tubuh. Di sini membangun dan memelihara tubuh di poin nomor 1, yaitu melalui protein, mineral, air. Dan nomor 2, memberi tenaga kepada tubuh, karbohidrat, melalui protein dan juga lemak. Dan juga mengatur faalid tubuh melalui protein dan mineral. Selanjutnya kita bahas tentang pengetahuan tentang makanan. Kita lihat di sini arti dari makanan sehat. Apakah arti dari makanan sehat tersebut? Apakah makanan dengan gizi yang sedikit? Bukan. Apakah makanan dengan gizi yang berlebih? Tentu juga bukan. Dan juga apakah dengan zat gizi seimbang? Ya, betul ya. Jadi makanan yang sehat adalah makanan dengan gizi yang tidak berlebih ataupun tidak terlalu sedikit. Jadi seimbang ya. Dan jumlahnya cukup sesuai kebutuhan dan dalam perbandingannya yang seimbang. Jadi ya, tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Selanjutnya kita bahas juga di sini mengenai jenis-jenis lemak. Ya, jadi lemak itu bukan hanya makanan yang berminyak, ya. Jadi yang kalian tahu di sini lemak adalah makanan, misalkan makanan yang menggemukkan, makanan yang membuat obesitas. Di sini akan dijelaskan berbagai macam jenis-jenis lemak, yaitu ada lemak jenuh yang diperoleh dari daging, susu, keju, minyak kelapa, dan coklat, dan lain-lainnya. Ya. Lalu kalau ada lemak jenuh, tentu ada lemak tak jenuh. Ya, lemak tak jenuh itu adalah alpukat, kacang tanah, dan biji-bijian. Apakah lemak itu baik atau buruk? Lemak itu baik jika tidak berlebihan. Selain dari makanan, lemak dapat diproduksi dari tubuh kita sendiri. Tubuh kita memproduksi lemak dari kelebihan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Jadi kalori bukan hanya dari makanan, tapi dari tubuh manusia pun bisa. Selanjutnya, protein. Ini merupakan
bahan dasar membentuk protein yaitu adalah asam amino. Fungsinya apa? Fungsinya untuk zat pembangun, zat pengatur, dan zat untuk tenaga. Ya. Lalu ada berbagai macam protein, ada berapa? Ada 2, yaitu ada protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe, tahu, dan kedelai, dan juga ada protein hewani yang berasal dari daging-dagingan seperti ikan, telur, daging sapi, ayam, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada asam aminoid yang tidak dapat dibuat oleh tubuh disebut asam amino esensial. Di sini juga ada klasifikasi protein. Yang pertama ada protein sempurna, protein yang kurang sempurna, dan protein tidak sempurna. Nah, kekurangan protein di sini akan menyebabkan beberapa penyakit. Penyakit apa aja? Penyakit seperti kekurangan zat besi, ya. Lalu apa lagi? Contohnya, nah, masih banyak ya. Lalu ada zat mineral. Zat mineral di sini adalah berfungsi untuk zat pembangun dan juga zat pengatur. Zat pembangun membentuk jaringan-jaringan tubuh, misalnya kalsium dan fosfor yang berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi. Zat besi di sini berfungsi untuk membentuk sel darah merah dan lain-lain. Lalu zat pengaturnya adalah keseimbangan asam basa dalam proses pembekuan darah, pengangkutan oksigen dan karbon dioksida, kepekaan syaraf dan kontraksi otot, dan juga 5 pengatur enzim dan hormon dalam proses metabolisme atau pencernaan. Nah, kita lihat juga di sini klasifikasi dari beberapa vitamin ya. Pertama, vitamin A. Fungsinya apa? Untuk menjaga kesehatan mata, untuk kesehatan sel-sel epitel. Lalu dampak dari kekurangan vitamin A yaitu menyebabkan penyakit rabun senja yang membuat penderita sulit ketika di malam hari, sulit melihat di malam hari maksudnya, atau dalam cahaya yang redup. Nah, pada tingkat berat dapat menyebabkan harotomalacia. Sumber vitamin A itu banyak ya, dari sayur-sayuran seperti ketela, wortel, tuna, labu, dan bayam. Lalu ada vitamin B. Macam-macam vitamin B, itu ada B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Fungsinya apa vitamin B atau vitamin B kompleks? Membantu proses metabolisme menggunakan energi dari makanan serta memproduksi sel-sel darah merah. Nah, akibat dari kekurangan vitamin B dapat menyebabkan terganggunya berbagai proses metabolisme. Penyakit yang timbul yaitu ada beri-beri, dermatitis, diare, dan anemia. Selanjutnya ada vitamin C, yaitu berfungsi untuk memproduksi kolagen, menjaga kekenyalan kulit, membantu menyembuhkan luka, memperkuat pembuluh darah. Nah, akibat dari kekurangan vitamin C sudah sering dilihat ya, seperti menyebabkan sariawan, anemia, gusi bengkak, penurunan massa otot, dan lain-lainnya. Sumber vitamin C bisa dari apa aja? Buah-buahan. Misalkan buah apa? Jeruk, kiwi, stroberi, cabai, paprika, ya banyak ya. Lalu ada vitamin D. Vitamin D di sini berfungsi untuk membantu menyerap kalsium guna pertumbuhan tulang dan gigi, menjaga kekebalan tubuh, otak, dan sistem syaraf. Kekurangan vitamin D ini akibatnya apa? Akibat menyebabkan penyakit seperti rachitis, yaitu kelainan-kelainan pada pertumbuhan tulang. Nah, vitamin D sendiri itu bisa didapat dari apa? Dari jamur, tuh ya. Ada contoh-contohnya, ada yogurt, tahu, dan ikan salmon. Lalu terakhir ada vitamin K. Ya. Fungsinya apa vitamin K itu? Vitamin A diperlukan untuk membuat protein, sesuatu yang diperlukan untuk pembekuan darah. Lalu kekurangan vitamin K dapat menyebabkan hambatan pada pembekuan darah. Vitamin K dapat diperoleh melalui apa? Melalui sayur-sayuran seperti acar, brokoli, kubis atau kol, buncis ya, dan lain-lain. Oke, segitu saja pembahasan kali ini.
Selanjutnya ada tugas ya. Tugas dari saya adalah kalian di sini menentukan klasifikasi vitamin ya. Di sini kalian harus menentukan, misalkan ada apa di sini. Biar saya contohkan di sini, misalkan vitamin C. Kita bisa dapat dari sumber makanan apa aja? Contohnya satu, dari jeruk. Kedua, dari apa, buah apa lagi? Strawberry. Lalu apa lagi? Contoh lagi, misalkan paprika. Ya. Kegunaannya apa? Yang tadi sudah ada. Satu, panas dalam. Kedua, apalagi contohnya? Mencegah sakit sariawan. Apalagi mencegah apalagi misalkan sakit tenggorokan. Ya, tugas kalian itu coba cari dari kelima vitamin tadi, vitamin B, ya, ada vitamin A, vitamin K, ya. Nanti kalian urutin dan juga cari sumber makanannya dan juga kegunaannya. Oke, dibuat tabel dan dikumpulkan terakhir besok pada tanggal 21 jam berapa terakhir, pokoknya sampai berakhirnya tanggal 21 ya. Terakhir besok. Oke, tugasnya itu aja. Nah, ya mungkin segitu saja video pembelajaran kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Oke, bye.